Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Aulia. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Pada pokok bahasan video ini kita akan membahas setidaknya 3 cakupan besar. Pertama ada pengertian e-commerce, manfaat iOS, serta dampak internet pada sebuah bisnis. Langsung pada pokok bahasan pertama. Pengertian dari e-commerce itu sendiri atau perdagangan elektronik merupakan suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan dengan berbasis komputer serta dilakukan secara antarmuka atau interface pada sebuah browser. E-commerce sendiri dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada B2C atau business to consumer, di mana kita bisa bertindak sebagai pihak bisnis atau produsen, melakukan hubungan perdagangan elektronik dengan konsumen sendiri atau tujuan akhir dari produk kita. Serta yang kedua ada business to business, antara kita sebagai produsen dengan pebisnis lain yang bisa jadi merupakan sebuah retailer atau reseller dari produk kita. Nah, pada kedua jenis ini biasanya untuk e-commerce B2B jumlahnya tidak terlalu besar, tapi nominal transaksinya jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi nilai transaksinya itu bisa lebih besar daripada bisnis to consumer. Sebagaimana kita tahu, biasanya pada bisnis to bisnis tuh perdagangan dilakukan secara grosir, jadi secara besar-besaran. Selanjutnya ada strategi e-commerce dalam sistem interorganisasional. Interorganisasional system itu sendiri merupakan strategi perusahaan yang menjadi solusi dalam e-commerce, di mana suatu perusahaan membuat hubungan elektronik. Nah, hubungan dari beberapa perusahaan ini disebut dengan sebutan sekutu dagang. Balik lagi seperti e-commerce, iOS ini juga terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada Electronic Data Interchange, yang merupakan subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Serta yang kedua ada extranet, serupa dengan internet tapi terbatas hanya untuk mitra-mitra bisnis yang terpilih dan terpercaya saja. Diaksesnya hanya terbatas pada kalangan-kalangan bisnis yang kita pilih serta yang kita percaya saja. Nah, ada ini pendapat dari dua tokoh sistem informasi manajemen, ada G. Prem Kumar dan K. Ramamurthy, mengidentifikasi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam penerapan iOS. Apakah mereka akan berperan sebagai pihak yang proaktif atau sebagai pihak yang reaktif? Kaitannya apa? Apabila kita menjadi pihak yang proaktif, maka kita harus mengambil langkah aktif dalam hubungan sekutu dagang tadi. Sedangkan apabila kita memilih menjadi pihak yang reaktif, kita akan istilahnya sebagai pihak yang hanya memberikan feedback, antara itu baik dalam keputusan maupun dalam segi apapun. Keempat faktor itu terdiri dari tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, serta dukungan dari manajemen puncak. Ini saya ambil contoh satu yang tekanan kompetitif, misal dari kondisi perdagangan perusahaan sedang memburuk serta berimbas kepada kompetitif perusahaan yang juga menurun, maka di sini perusahaan akan lebih memilih menjadi pihak yang reaktif dalam sebuah hubungan iOS, sebab mereka akan berfokus terhadap perbaikan-perbaikan apa yang harus mereka lakukan untuk mendongkrak kembali mendongkrak kembali keunggulan atau persaingan kompetitif dari perusahaan mereka sendiri. Seperti itu. Nah, ada manfaat iOS. Apabila perusahaan terjun ke dalam yang namanya sekutu bisnis, mereka akan mendapatkan setidaknya dua manfaat yang dirasakan secara langsung, serta manfaat yang secara tidak langsung mereka rasakan dalam bergabungnya mereka mendapatkan manfaat yang secara langsung serta manfaat yang secara tidak langsung mereka dapatkan ketika bergabung dalam suatu hubungan interorganisasional system. Manfaat langsungnya dapat berkurangnya kesalahan dalam operasional, turunnya biaya,
meningkatnya efisiensi operasional perusahaan yang nantinya akan berdampak serta menjadi suatu manfaat yang secara tidak langsung kita rasakan sebagai perusahaan ke beberapa pihak eksternal seperti sekutu dagang dengan perbaikan hubungannya dengan kita, dengan pelanggan, dengan kita semakin baik dalam pemberian layanan kepada mereka, serta kepada pesaing yang meningkatnya kemampuan bersaing kita dengan mereka. Kemampuan bersaing kita terhadap keunggulan kompetitif kita tuh juga ikut terdongkrak dengan mengikuti iOS ini. Nah, berbicara dengan e-commerce atau perdagangan elektronik, maka tak lepas dengan yang namanya World Wide Web, yang merupakan sekumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi kandungan yang menyimpan dokumen-dokumen yang diformat menjadi multimedia, juga memungkinkan dibuatnya link dengan dokumen lain dalam web. Biasanya kita melihat dalam sebuah alamat web terdiri dari http://www.pernhal.com/ bla 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 dan bla bla bla. Nah, ini sendiri terbagi dalam beberapa kelompok ternyata. Nah, http:// ini merupakan sebuah protokol yang merupakan sekumpulan standar yang mengatur komunikasi data. Pada protokol ini sendiri biasanya diikuti dengan akhiran .2 serta 2 garis miring, dan di belakangnya diikuti dengan domain dari alamat web itu sendiri. Domain ini merupakan sebuah tempat di mana alamat web kita tuh disimpan ya, dan diikuti oleh path terakhirnya dalam domain dipisahkan oleh sebuah garis miring, diikuti oleh path yang merupakan dictionary atau subdictionary, yang mana itu menjadi tempat atau menjadi file di mana web itu disimpan atau isi dari sebuah web itu sendiri. Seperti contoh ada HTML, Hypertext Management Language, yang berupa teks web. Berarti web ini tuh berisi sebuah teks seperti itu. Nah, ada saran-saran keberhasilan pengguna internet, ada 10 saran yang dijelaskan dalam bukunya MacLeod. Yang pertama mulai dari pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua ada pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi sering diperbaharui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi kepada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, serta carilah bantuan jika kita membutuhkannya. Nah, yang terakhir ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. E-commerce sedang mengalami perkembangan yang baik pada berbagai bidang usaha di seluruh penjuru dunia. Khususnya untuk e-commerce B2B seperti yang tadi saya jelaskan, nampaknya tidak berdampak terhadap pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang memungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis menjadi lebih kompetitif. Nah, dari penjelasan yang ada di bukunya MacLeod, dampak internet pada bisnis di masa mendatang ini tuh sudah kita lihat atau sudah kita rasakan pada masa sekarang ini dengan merebaknya bisnis e-commerce di Indonesia. Seperti masyarakat sekarang tuh lebih sering menggunakan sistem layanan digital dalam hal perbelanjaan. Jadi tinggal kita pesan di HP di rumah, bayar dengan HP juga melewati sistem pembayaran elektronik, terus tinggal menunggu barang itu datang. Sesimpel itu. Terlebih didukung oleh revolusi industri 4.0 serta diwacanakannya revolusi society 5.0, mungkin pada masa-masa mendatang akan lebih banyak lagi variasi dari e-commerce yang akan menghiasi dunia perbisnisan di penjuru dunia ini. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya pribadi. Apabila ada hal yang sekiranya perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti link dari PPT ini juga akan saya sematkan di deskripsi, jadi teman-teman semua bisa mendownloadnya sendiri ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.